Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya kali ini ya. Jadi melanjutkan video sebelumnya, ini adalah kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu posisi ya, tentang kinematika gitu ya, posisi perpindahan, kecepatan gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di materi selanjutnya yaitu tentang percepatan dan integrasi kinematika itu akan seperti apa. Oke, mungkin selamat datang buat bagi yang baru nonton di video ini. Mungkin nanti sebelum ke video ini bisa ke video sebelumnya ya di kecepatan dan perbedaan posisi untuk sehingga nantinya akan bisa berkesinambungan gitu ya untuk belajarnya di mata kuliah kali ini. Baik. Karena gini, pada sesi kali ini itu kan kita akan membahas salah satu fondasi utama dalam kinematika yaitu percepatan ya. Baik itu percepatan rata-rata maupun sesaat, serta bagaimana kita menggunakan integrasi untuk menentukan kecepatan dan posisi suatu benda gitu ya. Nah, materi ini adalah jembatan penting untuk memahami gerak dalam mekanika. Nantinya akan sangat berguna saat mungkin kalian nanti akan belajar energi, momentum gitu ya, bahkan ke dinamika rotasi. Jadi pastikan kalian mengikuti ini pelan-pelan, jadi bisa dicatat gitu ya. Oke, let's do it. Nah, untuk capaian pelajarannya ini adalah harapannya nanti kalian bisa memahami konsep percepatan rata-rata dan sesaat gitu ya. Kedua, kalian dapat membedakan secara jelas antara percepatan dan juga kecepatan. Ini dua besaran yang sering kalian tertukar gitu ya, atau mungkin sering tidak memahami gitu ya antara kecepatan dan percepatan itu seperti apa. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru ya, yang di semester 1. Nah, yang ketiga, harapannya kalian bisa menentukan kecepatan jika diketahui fungsi percepatannya. Jadi melalui proses integrasi tentunya. Kemudian kalian juga akan mampu menentukan posisi ya. Kalian juga akan mampu menentukan posisi dari fungsi kecepatan ya. Juga menggunakan integrasi. Nah, terakhir kalian juga akan mampu untuk menerapkan hubungan-hubungan dari kinematika ya dalam menyelesaikan berbagai soal gerak. Nantinya itu kan seperti itu, baik itu gerak lurus, gerak jatuh bebas maupun gerak vertikal ke atas ya. Oke, baik. Oke, untuk outline kita hari ini ya. Jadi dalam secara garis besar ya, materi yang kita bahas ini adalah dimulai dari percepatan rata-rata ya. Kemudian ada percepatan sesaat. Nah, setelah itu kita akan belajar bagaimana menentukan kecepatan dari percepatan ya. Jadi diketahui percepatan, kita tentukan kecepatannya melalui integrasi. Lalu menentukan posisi dari kecepatan ya. Jadi kita bisa mengetahui posisi dari kecepatannya itu juga melalui integrasi ya. Maka di sini katakan seperti yang tadi melalui integrasi kinematika. Jadi urutannya sangat logis ya. Jadi dari percepatan ke kecepatan ke posisi gitu ya. Jika kalian nanti memahami urutan ini, maka seluruh kinematika akan terasa jauh lebih mudah. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini hierarki ya. Jadi ini saya buat hierarki besaran kinematika itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam kinematika itu ada 3 besaran utama yang saling terhubung ya. Jadi ada posisi, ada atau R ya, simbolnya R, ada kecepatan atau V ya, dan ada percepatan atau A. Nah, posisi itu menggambarkan lokasi benda, di mana benda itu berada gitu ya. Nah, sedangkan kecepatan adalah laju perubahan dari posisi. Ingat ya, kita kemarin juga sudah belajar tentang apa itu laju gitu ya. Kecepatan itu adalah laju perubahan dari posisi gitu ya. Karena kecepatannya tergantung dari posisi. Nah, sedangkan percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan. Jadi dia hubungan antar ketiganya ini adalah mulai turunan ya, karena kita mulai dari posisi. Jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu ya, d per dt. Kemudian percepatan adalah turunan kedua dari posisi ya, turunan kedua kali dari posisi. Maka atau turunan pertama dari kecepatan gitu ya. Nah, ini seperti satu keluarga besar, kalau kita tahu posisi, maka kita bisa mencari kecepatan.
dengan cara menurunkan. Kalau kita tahu percepatan, kita bisa kembali mencari kecepatan atau posisi dengan cara mengintegrasikan atau naik. Kalau turun ini dia turunan, kalau naik ya pasti menggunakan integrasi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah percepatan rata-rata ya atau average acceleration. Nah, ini kita masuk definisi rata-rata kecepatan rata-rata, yaitu percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu dalam suatu interval waktu tertentu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah percepatan adalah besaran vektor ya. Ingat ya, percepatan adalah besaran vektor sama dengan kecepatan ya. Sehingga ia punya besar dan arah. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke. Ingat ya, kalau kecepatan itu meter per sekon ya. Kalau percepatan itu meter per sekon kuadrat ya. Nah, arah percepatan ditentukan oleh arah perubahan kecepatan ya. Jadi kalau kecepatannya itu bertambah, nah, maka percepatannya searah dengan gerak. Bisa dipahami ya? Nah, kalau berkurang itu percepatan berlawanan arah dengan gerak. Oke ya. Jadi kalau kecepatannya itu bertambah, sekali lagi, kalau kecepatannya itu bertambah, maka percepatannya searah dengan gerak. Kalau kecepatannya berkurang, maka percepatannya berlawanan dengan arah dari gerak tersebut gitu ya. Nah, kadang disebut percepatan negatif atau deselerasi namanya. Kalau akselerasi itu percepatan ya, bertambah gitu ya. Kalau deselerasi itu bisa percepatannya negatif. Nah, negatifnya tidak selalu berarti memperlambat ya, tergantung sistem koordinat. Ingat ya, percepatan negatif itu tidak selalu dia berarti memperlambat, tapi tergantung dari sistem koordinatnya. Ingat ya, jadi percepatan rata-rata itu seperti itu ya. Oke, bisa dilihat di contoh ini ya. Tadi percepatan catatannya ya, percepatan negatif sering disebut sebagai perlambatan atau deselerasi gitu ya. Jadi average itu V2 min V1 atau perubahan kecepatan per satuan waktu ya. Oke, selanjutnya ini adalah percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat ini adalah percepatan ya pada titik waktu tertentu, sama kayak sebelumnya gitu ya. Jadi percepatan pada suatu waktu tertentu atau dia saat delta t-nya atau limit saat delta t sama mendekati 0 gitu ya. Jadi secara matematis ini adalah limit percepatan rata-rata ya. Jadi kalau kita punya percepatan rata-rata tadi, itu kemudian dia limit percepatan ratanya itu mendekati 0, itu bisa dikatakan sebagai percepatan sesaat. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan nyata percepatan ini kan sering berubah-ubah ya, mobil, motor ya, atau pesawat mungkin ya. Itu semua memiliki percepatan yang tidak konstan, pasti tidak konstan. Tidak mungkin kita menaiki mobil atau menaiki kendaraan umum gitu ya, itu selalu percepatannya konstan, tidak mungkin. Nah, keuntungan adanya percepatan sesaat ini adalah kita dapat mengetahui berapa sih atau bagaimana sih kecepatan berubah setiap detiknya. Itu ya, ingat ya. Dan ingat, percepatan sesaat adalah turunan dari kecepatan dan juga turunan kedua dari posisi. Bisa dilihat itu. Jadi kalau menggambarkan itu kan gini ya. Jadi maknanya adalah kalau kita punya grafik kecepatan terhadap waktu gitu ya, maka percepatan sesaatnya adalah kemiringannya atau gradiennya gitu ya. Nah, ini cocok untuk menunjukkan hasil matematisnya. Untuk turunan pertama dari kecepatan gitu ya. Kalau saya sumbu X itu waktu, sumbu Y itu kecepatan, maka kurva misalnya melengkung nih, menandakan percepatan itu tidak konstan. Nah, di satu titik itu akan ada garis singgung. Nah, itulah dinamakan dengan percepatan sesaat atau dv per dt. Nah, analogi seperti ini itu adalah untuk menghitung kecepatan sesaat gitu ya. Nah, itu untuk matematisnya itu digambarkan sebagai limit
delta t mendekati 0 ya, atau dalam kalkulus, kalau ini dalam kalkulus di bawahnya itu adalah A itu dv per dt. Jadi eh, dua vektor kecepatan ya, V1 dan V2 yang selisihnya kecil, dan vektor kecepatan sebagai hasil pembagian terhadap T gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita kembali sebentar ya. Kita tentang kita lanjutkan lebih dahulu. Nah, ini ada jenis-jenis percepatan ya. Jadi eh, kita mengenal tiga jenis percepatan ya. Jadi saya berikan tiga jenis percepatan. Ada pertama adalah percepatan positif. Kemudian percepatan positif ini terjadi ketika kecepatannya bertambah. Ingat ya, percepatan positif ini adalah terjadi ketika kecepatannya bertambah. Nah, kedua adalah percepatan negatif, yaitu ini adalah kecepatannya berkurang atau benda itu melakukan pelambatan gitu ya. Jadi arahnya pasti berlawanan dengan arah V. Nah, ketiga adalah percepatan nol, nol. A bisa nol Pak, bisa gitu ya. Dimana dia itu konstan atau konstan ini yang kita sebut dengan gerak lurus per A aturan yang kita kenal di SMA atau dengan disebut dengan GLB. Itu dari mana? Dari percepatan sama dengan nol ya, seperti itu ya. Jadi misalkan contoh untuk percepatan positif, kalau mobil itu digas gitu ya, ditambahi gasnya ya, itu disebut dengan percepatan positif karena dia itu searah dengan kecepatan gitu ya. Nah, untuk contoh percepatan negatif itu misalkan ya mobil direm gitu ya, atau bola dilempar ke atas, itu kan dia lajunya itu kan berkurang ya. Nah, maka arahnya itu berlawanan dengan kecepatan. Sedangkan percepatan nol itu dia artinya kecepatannya tetap ya, tidak bertambah atau tidak kurang. Maka contohnya misalnya mobil melaju dengan kecepatan tetap di jalan datar tanpa digas atau direm, dia tetap misalkan 20 terus gitu ya. Nah, itu bisa menandakan sebagai kecepatannya adalah sama dengan nol gitu ya, atau V-nya konstan ya. Makanya kita kenal sebagai GLB gitu ya. Oke, baik. Nih, saya contoh soalnya nih. Contoh soal ini, perhatikan contoh soal ini ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon ya. Setelah 5 sekon kecepatannya menjadi 30 gitu ya. Jadi sudah bergerak 10 meter, kemudian 10 meter per sekon ya, dan kecepatannya, kemudian setelah 5 detik kemudian kecepatannya berubah jadi 30 meter per sekon. Nah, kita tentukan berapa percepatan rata-ratanya. Nah, tinggal masukkan rumus tadi ya, perubahan kecepatan per perubahan waktunya. Nah, jadi perubahannya tadi adalah 30 dikurangi 10 ya. Maka didapatkan percepatan rata-ratanya adalah 4 meter gitu ya. Nilai positif menunjukkan bahwasanya mobil itu mengalami percepatan ya. Jadi atau diberi gaya yang membuat kecepatannya bertambah, atau gaya kita adalah menambah gasnya tadi ya, kita tekan, jadi dia menambah kecepatan, mengalami percepatan. Nah, ini contoh-contoh sederhana ya, yang penting juga karena kita menjadi dasar untuk soal-soal lebih kompleks nanti. Oke, karena positif berarti dia dipercepat, ingat ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah integrasi kinematika ya. Jadi dalam konsolidasi integrasi itu kita masuk ke topik besar kedua ini ya. Jadi integrasi dalam kinematika. Jika turunan itu memberi kita informasi tentang laju perubahan ya, maka integrasi memberikan kita informasi tentang total perubahan yang terkumpul ya. Ingat, kalau turunan memberi kita informasi tentang laju perubahan ya, sedangkan untuk integrasi itu memberikan kita informasi tentang total perubahan yang terkumpul gitu ya. Karena kebalikan dari turunan tadi. Jadi kalau integrasi itu memerlukan konstanta ya, integrasi C yang ditentukan dari kondisi awal, posisi awal atau kecepatan awal. Oke, bisa kita lihat di sini. Jadi ibaratnya turunan itu kan D per dt, itu untuk mencari laju perubahan, sedangkan untuk integral atau integrasi dt itu mencari jumlah total perubahannya ya. Jadi kalau turunan itu untuk menghitung seberapa cepat
sesuatu itu berubah, jadi posisi dari kecepatan dari percepatan itu kan perlu diferensiasi ya atau keturunan. Sedangkan integral itu menghitung seberapa banyak sih perubahan itu tadi gitu loh. Sehingga yang terkumpul dari waktu tertentu waktu ke waktu itu maka kita bisa dapatkan nilai tersebut. Jadi misalkan berapa banyak sih kecepatannya itu ya, maka dalam satuan waktu maka kita bisa dapatkan posisinya gitu ya. Maka dipakai dengan integrasi integral atau hubungan integral gitu ya. Jadi kalau dalam fisika, khususnya di kinematika, hubungan antara posisi kecepatan dan percepatan itu bisa digambarkan gini. Kalau posisi itu diturunkan dapat kecepatan, ya, kecepatan diturunkan dapat percepatan, seperti tadi ya. Kebalikannya percepatan itu kalau diintegralkan dapat kecepatan, kecepatan diintegralkan dapat posisi. Jadi integrasi itu mengembalikan kita ke besaran semula sebelum diturunkan. Oke ya. Nah, untuk konstanta integrasi ini penting. Kenapa? Karena untuk menurunkan suatu fungsi, nilai konstanta akan hilang gitu ya. Jadi kenapa dia ketika integrasi itu muncul konstanta? Karena nanti ketika dia diturunkan atau didiferensiasi itu dia akan hilang gitu ya. Nah ini akan dibahas banyak itu sebelum di kalkulus atau di matematika dasar lah makanya. Nah, C itu biasanya menentukan x0 atau posisi awal ya, atau juga dengan kecepatan 0 atau v0 gitu ya. Jadi kesimpulan mudahnya adalah turunan itu untuk mencari laju laju perubahan ya d per dt, sedangkan integral itu untuk mencari total perubahannya. Jadi turunan menentukan tingkat, sedangkan integral menaikkan tingkat gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita mulai masuk di menentukan kecepatan dari percepatannya. Nah, untuk menentukan kecepatan dari percepatan ini kita perlu baca sedikit konsep ya. Jadi percepatan itu adalah laju ya, laju perubahan kecepatan ya. Jadi A itu tadi kita kenal ada dv per dt ya. Maka dv itu bisa katakan dv itu sama dengan A kali dt ya. Jadi kalau kita tahu bagaimana percepatan perubahan terhadap waktu gitu ya, maka kecepatan bisa didapatkan dengan mengintegralkan percepatan gitu ya. Nah ini A dv per dt itu, nah kalau diintegralkan kedua sisinya ya bisa dilihat ini ya, diintegralkan dua sisinya dari dv sama dengan integral a dt. Nah itu nanti akan didapatkan v sama dengan integral a dt plus konstanta tadi ya. Jadi digunakan ini untuk nilai V karena dia itu C tadi bisa dikatakan posisi atau kecepatan awal ya, maka kita bisa masukkan V0-nya itu. Nah, jadi simbol integral itu adalah perubahan kecepatan yang disebabkan oleh percepatan. Ingat ya, ini makna fisiknya ya. Simbol integral itu menjumlahkan perubahan kecepatan yang disebabkan oleh percepatan selama waktu tertentu. Nah, konstanta C ini adalah V0, maka dia T-nya adalah T0 ya. Maka bentuk lengkapnya adalah VT, V0 dari 0 ke T ya, A, T aksen atau DT aksen atau petik ya. Jadi petik ini maksudnya adalah bahwa itu variabel yang untuk diintegrasi ya, bukan waktu akhir. Oke. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk percepatan konstan. Nah, untuk kasus percepatan konstan ini hasil integrasinya menghasilkan persamaan klasik yaitu gerak lurus berubah peraturan ya. Tadi kita sudah belajar tentang GLB, itu dari apa tadi? Nah, dari gerak lurus peraturan dalam percepatan ini ada GLBB, gerak lurus berubah peraturan. Nah, jadi untuk percepatan konstan ini berarti besar percepatannya tidak berubah atau setiap detik kecepatan bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama ya. Jadi kecepatannya setiap detiknya itu tidak berubah terhadap waktu gitu ya, besar percepatannya atau disebut dengan A0 ya. Maka bisa kita lihat ya,
Oke, contohnya itu kita bisa ketahui misalkan mobil yang digas dengan gaya yang tetap atau benda yang jatuh bebas. Jatuh bebas itu berarti dia kan hanya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi G ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan kecepatan dari percepatan ya, itu AT sama dengan A0-nya itu konstan. Nah, kondisi awalnya kita lihat ini ya. Nah, kondisi awalnya kita tadi bisa ketahui antara X0 atau V0. Nah, V0 kita C-nya kita masukkan, maka kita dapatkan nilai ini ya di poin nomor 3 itu. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang V0 itu ya. Kita mau substitusikan, maka kan kita dapatkan VT V0 plus A0T. Maka ini disatakan sebagai gerak lurus berubah peraturan. Jika A0-nya itu lebih besar dari 0 ya, maka kecepatannya bertambah setiap waktu. Berarti geraknya makin cepat. Kalau A0-nya kurang dari 0 berarti berkurang melambat. Kalau A0-nya sama dengan 0 jadi kita ketahui apa? Kecepatannya tetap tadi? Iya, gerak lurus peraturan ya. Nah, persamaan ini merupakan ciri khas dari gerak lurus berubah peraturan. Gitu ya. Oke, bisa kita pahami ya. Jadi percepatan konstan itu AT itu sama dengan A0 ya. Dan hasil integrasinya itu kan menghasilkan kecepatan. Menimbulkan perubahan kecepatan linear terhadap waktu gitu ya. Jadi kalau ketemu grafik itu biasanya T itu datar, VT itu garis lurus, XT atau dia tuh posisi tadi itu dia parabola. Oke baik, selanjutnya ya. Nah, menentukan posisi dari kecepatan ini ya. Nah, untuk menentukan posisi dari kecepatan ini eh, sama seperti tadi ya, menentukan rumus dari kecepatan ini dalam gerak benda itu kan kecepatan itu kan menunjukkan seberapa cepat ya posisi berubah terhadap waktu. Ingat ya. Jadi kecepatan itu kan seberapa cepat ya posisinya ini loh dr berubah terhadap waktu atau secara matematis kan kita bisa tuliskan V sama dengan dr per dt ya. Nah, artinya kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu, gitu ya. Nah, jadi untuk mencari posisi atau untuk menentukan posisi itu ya kita tinggal melakukan integrasi terhadap waktu ya. Kalau untuk ingin mencari posisi ya. Jadi dari turunan rumusnya itu jadi V itu sama dengan dr per dt ya. Kita bisa dapatkan untuk dr itu sama dengan V dikali dt ya. Nah, lalu kita integralkan ini kedua sisinya dari dr per vdt tadi. Sehingga didapatkan R itu sama karena dia dari integral ya. Jadi berubah dari R kemudian V terhadap dt ya ditambah dengan konstanta. Oke, jika kemudian kita tahu posisi awal benda ya, nah ini kita bicara posisi ya, kita bisa pakai X0 atau R0, R0 lah kita pakai R0, itu berarti untuk mensubstitusikan atau menggantikan konstanta C ya, maka bisa kita tuliskan bentuk integralnya ya, itu seperti pada rumus ini, RT itu sama dengan R0 integral 0 sampai T gitu ya, V T aksen, ingat ya T aksen tadi hanya menandakan variabel integrasi sementara bukan waktu akhir. Jadi maknanya adalah posisi saat T itu sama dengan posisi saat awal gitu. Posisi saat T itu sama dengan posisi awal ditambah luas area di bawah grafik kecepatan waktu atau VT. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi langkah-langkahnya gini. Kita bisa integralkan kan dulu kecepatan VT tadi ya. Nah, ini diintegralkan, maka terus kemudian kita bisa tambahkan fungsi terhadap waktu tadi ya, R, T, VT ini. Maka harus kita tambahkan konstanta integrasi C, karena selalu menunjukkan nilai tetap yang hilang saat diturunkan ya. Kita gunakan kondisi awal R0 untuk menentukan nilai C. Kita substitusikan ke dalam persamaan RT-nya seperti itu ya. Jadi untuk makna fisiknya, integrasi kecepatan terhadap waktu memberikan perpindahan total benda ya.
Nah, secara visual, luas di bawah kurva VT menggambarkan jarak atau perpindahan. Jika VT itu konstan, berarti RT linear atau GLB, gerak lurus berubah ya, gerak lurus beraturan, sorry. Nah, jika VT berubah secara teratur atau linear terhadap T, nah RT berbentuk parabola atau gerak lurus berubah beraturan. Ingat ya, kalau VT konstan itu linear GLB, kalau VT berubah secara teratur atau linear terhadap T, ya, itu berbentuk parabola atau GLBB. Contohnya, ya, mobil dengan vektor kecepatan berbeda-beda itu masuk ya. Kemudian panah yang menunjukkan jarak yang ditempuh makin panjang seiring waktu gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke slide berikutnya ya. Ini adalah untuk menentukan, nah ini terkait kecepatan konstan ya. Nah tadi kita sudah menentukan ya dari mana-mananya ya. Sekarang adalah terkait kecepatan konstan ini ya. Nah, untuk kecepatan konstan ini konsep dasarnya begini ya. Jadi berarti benda bergerak dengan laju dan arah yang tetap setiap saat. Maka itu disebut dengan kecepatan konstan. Nah, maka tidak ada percepatan kan ya. Nah, maka dia itu sama dengan nol ya, atau A-nya sama dengan nol. Jadi karena setiap selang waktunya sama, maka benda menempuh jarak yang sama. Bisa dipahami ya. Nah, rumus dasarnya adalah V dr per dt tadi ya. Itu bisa didapatkan seperti itu. Nah, karena Vt sama dengan V0 konstan, maka untuk mencari posisi, maka kita harus melakukan integrasi. Nah, seperti ini ya. Samakan RT integral V. Jadi mendapat integral dari RT Vt dengan V0-nya. Nah, kemudian integrasi kecepatan konstan itu RT V0T plus C ya. Nah, kita pakai syarat C-nya tadi, R0-nya itu adalah R-nya adalah R0 ya, RT-nya adalah R0 gitu ya. Kemudian kita substitusikan, kita dapatkan hasil R-nya seperti ini. Nah, persamaan RT itu sama dengan R0 plus V0T itu ya. Itu menunjukkan bahwa posisi berubah secara linear terhadap waktu ya. Nah, gradien kemiringan dari grafik posisi waktu ini menunjukkan kecepatan. Jadi karena V0-nya ini konstan, maka garis posisi waktu akan berbentuk lurus ya. Bisa dilihat ini ya, maka itu disebut dengan gerak lurus beraturan ya. Oke, ini adalah persamaan rumusnya ya, untuk seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ini terkait gerak jatuh bebas ya. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini adalah gerak benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Jadi dia tidak ada kecepatan awal ini. Jadi dia memang jatuh karena memang ada gravitasi bumi saja ya. Karena ada dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi V0-nya adalah sama dengan 0. Jadi artinya ketika benda bergerak semakin cepat ke bawah ya karena ditarik gravitasi, ini tanpa ada dorongan apapun. Jadi kecepatannya V0-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, percepatannya itu sama dengan nilai gravitasi bumi ya. Atau yang kita bulatkan sebesar 10 meter per sekon kuadrat itu ya. Itu sebenarnya adalah percepatannya. Nah, tapi karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka nilainya sama dengan G gitu ya. Untuk arah percepatannya itu adalah ke bawah menuju pusat bumi. Jenis geraknya apa ini? Ya, jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi kenapa? Karena dia dipercepat karena dia bertambah setiap waktunya gitu ya. Oke. Nah,
Asumsinya untuk gerak jatuh bebas ini tidak ada gesekan ya, jadi hanya dipengaruhi oleh gravitasi sehingga percepatannya adalah konstan atau nol gitu ya. Nah, ketinggiannya relatif atau g-nya tidak berubah. Oke, seperti itu. Oke, kita menuju ke persamaannya ya. Nah, untuk persamaan gerak jatuh bebas ini ada sumbu Y ya, atau kita kenal GJB lah ya. Nah, untuk kecepatan saat T itu adalah VT sama dengan V0 min GT ya. Jadi kecepatan meningkat sebanding dengan waktunya ya. Sumbunya itu kan vertikal, ya. Arah positifnya ke atas, kalau ke bawah berarti negatif gitu ya. Jadi percepatannya itu aslinya negatif karena dia ke bawah atau minus G. Maka dia dikatakan untuk kecepatan saat T itu adalah VT minus GT gitu ya. Baik, nah selanjutnya itu terkait posisi atau jarak jatuh saat T ya. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat itu didapatkan terkait dia itu bahwasanya semakin lama waktu dia jatuh, maka semakin besar jarak yang ditempuh ya. Jadi jika lama waktunya itu maka berarti semakin tinggi ya. Nah, itu posisi ketinggian saat T. Nah, kemudian adalah kecepatan pada ketinggian T ya. Ini berarti untuk GCB ya 2G H Y. Jadi nanti akan bisa didapatkan untuk kecepatan sampai tanah itu adalah V akar 2. Ya, jadi semakin besar jarak jatuhnya, semakin besar pula kecepatan bendanya ya. Bisa gitu kan ya. Nanti asumsinya tetap tidak ada gesekan udara, hanya gravitasi yang bekerja. Kemudian berat jatuhkan dari ketinggian yang relatif kecil ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya gerak jatuh bebas ini adalah GLBB dengan percepatan G ya, dan kecepatan awalnya adalah 0. Nah, semua benda tanpa hambatan udara yang jatuh dengan percepatan yang sama, terlepas dari masanya, itu seperti yang dibuktikan oleh Galileo ya. Dan persamaan umumnya kita punya itu tadi V itu adalah minus GT, ada H, dan juga ada kecepatan saat menyentuh tanah. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya ini terkait gerak vertikal ke atas ya. Jadi definisinya adalah gerak suatu benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0 dan dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kebalikan dari GCB, GVA ini adalah jika suatu benda itu dilempar ke atas ya. Jadi kecepatan awalnya memang V0, tapi dia dipengaruhi gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Jadi saat benda dilempar ke atas, gravitasi berusaha menariknya kembali ke bawah. Sehingga gerak benda melambat, berhenti sesaat di titik tertinggi, lalu jatuh kembali ke bawah ya. Ingat ya. Jadi ketika dilempar dia kemudian akan berhenti karena dia perlambat oleh gravitasi. Maka selanjutnya dia akan berada di titik tinggi atau nanti dia akan berhenti dengan V-nya sama dengan 0 gitu ya. Itu posisi-posisi yang perlu kita bahas. Jadi ada fase 1 nih. Fase 1 dia itu naik ya. Jadi fase 1 ini dia saat naik itu berarti dia kecepatannya berkurang ya. Karena dia kan ada dipengaruhi oleh gravitasi. Karena V-nya jadi dilempar gitu ya. Jadi dia termasuk gerak lurus berubah beraturan. Kemudian ada di titik tertinggi kecepatannya adalah 0. Jadi perubahan arah gerak ini mulai ada perubahan arah gerak ke bawah. Dan saat turun kecepatannya bertambah, maka V-nya sama kurang dari atau ke arah bawah gitu ya. Seperti itu. Nah, persamaannya seperti apa? Maka didapatkan persamanya seperti ini. Jadi untuk kecepatan saat waktu T itu didapatkan adalah VT V0 min GT. Posisinya itu adalah HT ya. Dan hubungannya adalah V kuadrat adalah V0 kuadrat min 2 GH. Oke, jadi gini ya. Untuk saat arah ke atas itu kan berarti positif ya. Nah, untuk kecepatannya berkurang tiap saat, maka kita dapatkan V sama dengan V0 min GT. Hasilnya itu energi kinetiknya berkurang, energi potensialnya bertambah. Nah, pada fase 2 itu titik tertingginya itu V sama dengan 0 ya. Maka itu dapatkan arah gerak bawah naik turun. Jadi energi kinetiknya 0, maka energi potensialnya lagi maksimum. Sedangkan fase ketiga itu pada turun ada arahnya ke bawah. Percepatannya ke bawah berarti G-nya minus ya. Kemudian kecepatannya bertambah setiap saat.
maka energi kinetiknya bertambah, energi potensialnya berkurang, gitu ya. Kalau misalkan digrafikkan itu biasanya garis lurus miring itulah ya untuk V0 ke 0, untuk garis horizontal di G seperti itu. Oke, jadi waktu naik itu sama dengan waktu turun simetri gerak ya. Kecepatan saat dilempar itu adalah sama dengan kecepatan saat kembali dengan arah yang berlawanan. Oke. Nah, ini ringkasan lengkap materi kita ya. Jadi kita sudah di penghujung slide ya. Jadi ringkasannya ini adalah kuncinya adalah memahami bahwa semua besaran kinematika selalu berhubungan melalui turunan dan juga integral ya. Kita tadi dapatkan bab percepatan, kemudian bab integrasi ya. Nah, kita juga dapatkan bab tentang gerak vertikal dan ini persamaan-persamaan penting yang harus diketahui ya. Jadi rumus-rumus percepatan, kecepatan dan posisi itu semuanya dapat diturunkan dari hubungan dasar tersebut ya. Nah, dengan memahami pola besarnya, maka kita atau bahkan kalian itu akan mudah mengerjakan berbagai soal kinematika nantinya. Mulai dari GLB, kita sudah mengenal GLBB, gerak vertikal, hingga aplikasi dalam dinamika gerak nantinya ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini ya, sudah mengikuti video ini. Silakan dipelajari kembali contoh-contoh soalnya, kemudian terutama yang melibatkan integrasi ya. Jika ada yang belum jelas, mungkin nanti bisa menghubungi saya via email yang tertera ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian semakin paham konsep kinematika ya, dan siap ke materi-materi berikutnya. Terima kasih.